Heho Pop Gengs, kamu pasti udah tahu soal kasus dugaan KDRT yang terjadi dalam pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang katanya tengah ditangani pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan. Banyak yang menyayangkan peristiwa ini terjadi, soalnya selama ini di media sosial mereka selalu tampak mesra. Kira-kira apakah kasus ini akan berujung pada perceraian? Soalnya mereka kan udah punya anak kan? Jadi ingat beberapa kasus selebriti lainnya yang berujung perceraian. Kamu mungkin masih ingat kisah menghebohkan antara Marshanda dan Ben Kasyafani yang telah menikah selama 3 tahun namun berujung cerai di tahun 2014 lalu. Perempuan yang akrab disapa Caca ini menggugat cerai Ben dengan alasan ada pertengkaran yang tidak bisa diselesaikan dan memilih cerai sebagai solusi. Namun sayangnya pada sidang cerai, hakim memutuskan untuk memberikan hak asuh anak kepada Ben dengan pertimbangan Caca mengalami penyakit mental. Dan saat itu isu kesehatan mental memang belum semarak sekarang, sehingga pemeran bidadari ini hanya bisa pasrah. Kala itu selama 3 bulan Marshanda mengaku tidak bertemu putrinya karena tidak memiliki uang dan belum ada keputusan pengadilan. Ia bahkan harus numpang di tempat tinggal Oce Kaligis karena tidak mendapat job gara-gara kasus perceraiannya. Belakangan ternyata mereka masih bisa menjalani hubungan selayaknya teman. Mereka tetap bersama mengurus buah hati semata wayangnya Shena secara bergantian. Hingga kini Shena tidak lama lagi akan segera menginjak masa remaja. Di bawah asuhan Ben Kasyafani dan istri barunya Nesya Ayu Nabila yang ia nikahi tahun 2016 lalu. Sedangkan Marshanda harus tetap menjalani pengobatan bipolar yang ia alami. Merawat ayahnya yang juga mengidap penyakit mental, serta kabar terbaru ia mengidap tumor payudara. Yang kuat ya Caca. Perceraian Sule dan Natali pun tak kalah menghebohkannya. Soalnya mereka baru menikah di 15 November tahun 2022. Dari pernikahan itu keduanya dikaruniai 1 anak laki-laki yang diberi nama Azam Ardiansyah Sutisna. Tapi 2 tahun kemudian, Natalie Holscher tiba-tiba mendaftarkan gugatan cerai melalui sistem e-court Pengadilan Agama Cikarang 3 Juli dan dikabulkan 10 Agustus 2022. Siapa yang gak kaget? Alasannya karena sudah tidak ada kecocokan antara keduanya dan tidak bisa lagi diperbaiki. Meski belakangan dikabarkan sebenarnya ada isu orang ketiga meski hal itu dibantah oleh Sule. Belum lagi banyak kabar soal perseteruan antara Natali dengan anak tirinya Putri Delina yang sempat memanas, bikin banyak netizen ikut memanas kala itu. Selain cerai, Natalie Holscher juga menggugat nafkah anak dari Sule dengan meminta uang bulanan sebesar 25 juta rupiah per bulan. Baru 1 bulan bercerai, masing-masing mengaku sudah move on. Sule mengaku ingin mencari istri biasa saja, yang penting taat suami katanya. Ia juga muncul dengan gaya rambut baru setelah resmi bercerai. Sedangkan Natali dikabarkan baru-baru ini membeli rumah mewah berkat karirnya yang semakin laris manis setelah bercerai. Bahkan ia juga sampai menyebutkan akan naik private jet bersama keluarganya loh. Wah, semoga rezekinya makin lancar terus ya Mbak Natali. Kalau Natali baik-baik saja, bahkan terbilang makin lancar rezekinya pasca bercerai, yang terjadi pada artis Cina ini berbanding terbalik. Jadi saat masih berusia 22 tahun, karir Wu Ziheng sebagai model yang cantik dan seksi sedang meroket. Berkat itu, seorang konglomerat pendiri Hong Kong Wing On Department Store bernama Go Yong Chun jadi terpikat. Mereka bertemu pertama kali saat Wu Ziheng berkuliah di Oxford. Namun setelah menikah, Wu diminta oleh suaminya untuk fokus menjadi ibu rumah tangga. Ya, yang namanya orang kaya pasti bisa sangat banyak makan sampai gak peduli dengan penampilan. Setelah tak lagi jadi model, tubuhnya menjadi gemuk. Namun suaminya ternyata tidak terima dengan perubahan sang istri. Ia pun meminta Wu untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Sayangnya, Wu mengalami anoreksia dan juga melakukan bedah lambung dan usus demi menurunkan berat badan hingga membuat kondisinya jadi parah. Sampai berat badannya merosot tajam hingga 44 kg saja. Dan meski suaminya bergelimang harta, ternyata sudah terlambat untuk sembuh karena Wu dinyatakan menderita sindrom arteriol usus bagian atas dan membuat Wu harus terus duduk di kursi roda. Tak lama, Go pun menggugat cerai sang istri setelah 8 tahun pernikahan mereka. Tinggallah Wu yang kini harus berjuang melawan penyakit yang ia derita. Kasian banget ya. Gak cuma artis luar negeri, ada juga loh artis yang mengalami nasib serupa. Kamu mungkin tidak mengenali lagi El Ibnu. Namun vokalis grup band El Kasi ini sempat populer membawakan lagu
Kau Tigakan Cintaku di tahun 2008 lalu. Namun pemilik nama lengkap Ibnu Aventino beserta bandnya kemudian lambat laun dilupakan, terlebih saat ia terserang penyakit stroke. Selain sakit, ia dikabarkan kehabisan uang untuk perawatan penyakitnya ketika berada di Maroko tahun 2015. Dan lebih pahitnya lagi, istrinya mengajukan gugatan cerai pada September 2016, setahun setelah ia didiagnosa stroke dan duduk di kursi roda. Tak hanya cerai, ia juga tidak mendapatkan hak asuh atas kedua putrinya. Merasa cobaan terlalu berat untuk ia hadapi, ia pun memutuskan untuk pindah agama untuk mencari kedamaian. Nah, di tahun 2020, El Ibnu kembali dipertemukan oleh mantan kekasihnya 10 tahun yang lalu, Sarahdi. Sempat ingin menikah, namun kisah ini lagi-lagi kandas. Dan banyak yang menuding Sarahdi hanya ingin pansos kepada El Ibnu. Namun melalui akun Instagramnya, El Ibnu mengaku, sebenarnya ia ingin fokus melayani Tuhan saja daripada manusia. Semoga cepat sembuh ya. Ada lagi yang tak kalah heboh dan memang selalu heboh sih kalau seputar Dewi Persik. Jadi Dewi dan Angga Wijaya kan resmi menikah di tahun 2017 lalu. Namun 5 tahun kemudian ia menggugat cerai Dewi Persik pada 20 Juni 2022 dengan alasan sering terjadi pertengkaran antara keduanya mengenai urusan keuangan. Pria yang sempat mencicipi dunia hiburan ini pun kemudian dikabarkan jatuh miskin setelah bercerai dari Dewi Persik. Padahal, dulu ia bisa menikmati kemewahan sebagai seleb bersama Dewi. Namun kini mantan pegawai bank ini tak lagi tinggal di rumah mewah, melainkan di kos-kosan dan mengalami kemiskinan. Waduh. Next, ada mantan suami Dewi Persik juga nih. Dia adalah Aldi Taher. Pernikahannya Agustus tahun 2008 bersama Dewi Persik kala itu belum sampai 1 tahun, ternyata cerai di 11 November 2009. Dan selanjutnya Aldi Taher harus menghadapi hal yang sama di tahun 2017 saat istri keduanya Georgia Aisyah yang berprofesi sebagai dokter. Mirisnya, Aldi Taher digugat cerai Georgia Aisyah kala ia saat itu sedang berjuang melawan penyakit kanker kelenjar getah bening yang dideritanya. Diketahui Aldi Taher adalah salah satu selebritas penyintas kanker. Kini ia sudah aktif kembali terlihat di stasiun TV dan dikenal sebagai penyintas kanker. Lalu ada Chris Hatta yang baru-baru ini ramai diberitakan karena memiliki kekasih berusia 14 tahun alias anak di bawah umur. Banyak netizen yang menyerangnya hingga kini diperiksa kepolisian. Nah, tidak banyak yang tahu kalau aktor ini sempat menelan pahit karena pernikahannya secara siri sempat tidak diakui oleh istrinya Hilda Fitria. Hilda bahkan mengaku belum pernah menikah dan justru berpacaran dengan Billy Syahputra. Alhasil pada 7 Desember 2018, Chris Hatta pun harus berurusan dengan polisi atas dugaan pemalsuan dokumen pernikahan. Duh, ada-ada aja ya seleb-seleb ini.